Perubahan iklim adalah suatu kondisi yang mengancam kesejahteraan lingkungan secara global dan berdampak pada setiap negara di dunia. Suhu bumi yang terus meningkat akibat perubahan iklim ini memicu terjadinya berbagai bencana alam, mulai dari naiknya permukaan air laut hingga terjadinya perubahan cuaca ekstrim yang dapat mengancam kehidupan jutaan orang. Sebagai respon global atas permasalahan iklim tersebut, maka lahirlah Paris Agreement pada 12 Desember tahun 2015. Tapi, perjanjian ini baru ditandatangani pada 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi. Perjanjian ini merupakan sebuah bentuk kesepakatan internasional yang mengikat 196 negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius dari tingkat praindustri. Sebenarnya, apa tujuan utamanya? Sudah pasti untuk menjamin masa depan bumi agar tetap layak huni. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki peran strategis dalam upaya global ini. Dengan bergabung di dalam Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41% pada tahun 2030 dengan bantuan internasional. Indonesia pun meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai landasan penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan. Tapi, bagaimana sebenarnya Indonesia berkontribusi secara nyata dalam perjuangan melawan perubahan iklim ini? Mari kita eksplor lebih dalam. Dalam mewujudkan mimpi Paris Agreement, setiap negara termasuk Indonesia perlu membuat strategi yang dinamakan Nationally Determined Contribution yang merupakan rancangan strategi dan langkah dari tiap-tiap negara dalam menanggulangi perubahan iklim. Hal ini menjadi langkah awal bagi Indonesia dalam kontribusinya terhadap dunia. Melalui Paris Agreement, Indonesia menetapkan Nationally Determined Contribution, yang mana hal ini merupakan komitmen utama untuk mengurangi emisi karbon. Bagaimana strateginya? Yakni dengan mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim ke dalam pembangunan nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memainkan peran sentral di sini. Dengan program Reducing Emission from Deforestation and Degradation, Indonesia berhasil menurunkan 11,2 juta ton karbon dioksida pada tahun 2016 sampai 2017. Hasil ini bahkan diapresiasi oleh Norwegia melalui pendanaan yang diberikannya sebesar 56 juta dolar Amerika Serikat. Tak hanya hutan daratan, Indonesia juga jadi pemimpin dalam inisiatif karbon biru. Ekosistem laut seperti mangrove dan padang lamun kita lindungi karena mampu menyerap karbon dalam jumlah besar. Di sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprioritaskan transisi menuju energi terbarukan, mulai dari pengembangan pembangkitan listrik tenaga surya hingga kampanye penggunaan kendaraan listrik. Bahkan, pada tahun 2023, regulasi khusus telah diterbitkan untuk mempercepat penggunaan teknologi ramah lingkungan. Melalui kebijakan Kementerian Perhubungan, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik, pengembangan transportasi umum, dan efisiensi bahan bakar untuk menekan emisi gas rumah kaca. Tentunya, dengan harapan yang begitu tinggi, dibutuhkan konsistensi dan kerja keras yang berkesinambungan. Maka dari itu, Indonesia selanjutnya mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ini ke dalam pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pengurangan emisi, yang dengan seiring berjalannya waktu dapat dipahami oleh setiap elemen masyarakat Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia berhasil menurunkan produksi emisi gas rumah kacanya sebesar 127,60 juta ton karbon dioksida ekuivalen pada tahun 2023. Angka tersebut melebihi target yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 116 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Hal ini dapat terwujud berkat beberapa strategi yang telah diimplementasikan dengan penerapan energi baru terbarukan, penerapan bahan bakar rendah karbon, memasyarakatkan otomotif tenaga listrik, dan penggunaan teknologi pembangkit bersih. Tentunya, pencapaian-pencapaian sebelumnya tidak hanya dari jerih payah pemerintah, namun berkat upaya kolektif masyarakat Indonesia melalui program Kampung Iklim yang menjadi strategi untuk tingkat grassroots, mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut menanggulangi perubahan iklim dengan memberikan banyak kemudahan dan keleluasaan untuk proklim dalam mengatasi masalah-masalah terkait lingkungan dan iklim di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata dari pengimplementasian pendekatan bottom-up yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin dalam benak timbul tanya, sebenarnya apa yang membuat pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat yang begitu banyak untuk turut andil dalam perjanjian Paris ini?
Kuncinya terletak pada pengambilan strategi komunikasi. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah akan sia-sia jika masyarakatnya sendiri tidak menjalankannya, bahkan tidak mengetahui akan adanya perencanaan mitigasi perubahan iklim tersebut. Melalui media luar ruang dan komunikasi tatap muka berupa sosialisasi, pemerintah sukses untuk mengkomunikasikan program-programnya kepada masyarakat sehingga timbul kesadaran, pemahaman, dan yang selanjutnya yaitu penerapan. Edukasi dan pelatihan khusus juga diberikan terhadap masyarakat yang, sebagai contoh, para petani yang diberikan bekal mengenai teknik pertanian yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk panen yang lebih baik. Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia, hendaknya kita mendukung program pemerintah dalam pengurangan emisi karbon demi mewujudkan bumi yang layak huni untuk generasi mendatang.